Karenanya, ya, Allah mentakdirkan manusia memiliki sifat untuk berdosa. Sifat tersebut sudah bawaan dari sananya. Bagaimanapun dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, pasti suatu saat dia akan menyimpang. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Dalam ayat kata Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ya. Wahai manusia sekalian, ya, beristiqamalah kalian. Namun karena kalian tidak mampu untuk istiqamah selamanya, maka jangan lupa sertakan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah, ya, dimanapun engkau berada dan kapanpun. Setelah itu kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setelah itu kalau kau melakukan keburukan, maka sertakanlah dengan kebaikan. Kenapa? Karena seorang bagaimanapun dia berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin, pasti ada suatu saat dia akan bersalah, pasti ada suatu saat dia akan menyimpang, dan saat itu dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat berdosa adalah sifat yang menyertai seorang manusia. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam khata'. Khata' itu sifat mubalaghah yang menunjukkan sering berdosa. Seluruh anak Adam sering berdosa, ya. Kemudian kata Nabi, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba yang sering berdosa adalah yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Ya. Kalau seorang berdosa, itu sifat manusiawi. Yang celaka kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang celaka. Tapi kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya manusia tidak berdosa, tidak bersalah, Allah akan musnahkan mereka. Dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak bersalah, tidak berdosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Lantas Allah akan datangkan makhluk yang baru, manusia-manusia yang baru yang mereka berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, fayaghfirullahu lahum. Lantas Allah, ya, ampuni dosa-dosa mereka. Jadi ibadah taubat ini ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mentakdirkan sebagian hamba-hambanya terjerumus dalam kesalahan. Buat apa? Agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibadah ini sangat dicintai oleh Allah. Karena tatkala seorang hamba bertobat kepada Allah, dia akan tahu tentang mulianya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak rahasia sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa. Nama-nama Allah yang terindah, Asma'ullahul Husna. Di antaranya, dengan dia berdosa, dia tahu Allah adalah Ghaffar, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tahu. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak mengerti tentang makna Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Dengan dia berdosa, dia tahu bahwasanya Allah Ar-Rahim, sangat penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Seorang hamba mungkin bersalah kepada ibunya, mungkin bersalah kepada orang tuanya. Dia minta maaf, orang tuanya tidak maafkan. Terkadang demikian. Terkadang demikian orang tuanya tidak maafkan. Tapi kalau dia minta maaf kepada Allah, dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun Allah akan ampuni. Ini bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua terhadap anaknya, daripada seorang ibu terhadap putranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Nabi mengucapkan hadis ini kapan? Tatkala ada seorang ibu yang kehilangan putranya dalam peperangan, maka dia pun menangis, mencari-cari mana putranya yang hilang. Tiba-tiba setelah dia kehilangan putranya, dia pun mendapati putranya, segera dia dekap,
lalu dia susui putranya tersebut, masih bayi. Ini adalah bentuk rasa cinta yang terbesar yang ada di alam semesta. Kasih sayang terbesar di alam semesta adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.